warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonita Septiana Sari dengan NIM 201200201 dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester dari Bapak Fendi Argandinata selaku dosen fikih, yaitu berkaitan dengan toharoh, mulai dari pengertian, landasan hukum, pembagian, dan juga perbedaan pendapat para ulama. Pertama, pengertian. Secara bahasa, toharoh berasal dari an-nadhofah yang berarti bersih atau suci. Secara istilah syar'i, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau semakna dengan keduanya, atau dengan bentuk keduanya. Yang semakna dengannya yaitu istinjar atau istinja dengan batu, dengan bentuk keduanya istinja dengan batu atau tayamum. Kemudian dengan bentuk keduanya mengulangi wudhu, mandi sunnah. Landasan hukum, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dan yang ketiga, tentang pembagian toharoh. Toharoh ini dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Yang pertama, bersuci dari hadas. Secara bahasa, yaitu terjadinya sesuatu. Secara istilah, yaitu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi atau wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Bersuci dari hadas ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadas kecil atau asghar, yaitu mewajibkan seseorang untuk wudhu ketika selesai buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin atau kentut. Dan yang kedua, hadas besar atau akbar, mewajibkan seseorang untuk mandi, seperti jima atau bersenggama atau keluar mani. Nah, toharoh yang kedua yaitu bersuci dari najis. Najasa atau najis secara bahasa artinya kotoran, sedangkan secara syar'i atau secara istilah yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Najis ini atau najasa ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, najis mughaladah, najasa mughaladah berat, yaitu najis dari anjing dan juga babi. Yang kedua, najasa mukhaffafah ringan, yaitu najis dari air kencing anak laki-laki yang belum genap 2 bulan dan belum makan sesuatu kecuali air susu ibu. Dan yang ketiga, najis mutawasitoh,
sedang, yaitu najis dari kotoran manusia, bangkai dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya tentang perbedaan dari najis dan juga hadas. Yang pertama, najis yaitu berasal dari benda ataupun zat, sedangkan hadas yaitu berasal dari keadaan seseorang, bukan berasal dari benda ataupun zat. Yang kedua, najis ini ditemukan pada pakaian, kemudian bisa benda dan juga badan. Sedangkan hadas itu ditemukan pada badan saja. Perbedaan selanjutnya, najis itu dibersihkan. Kemudian kalau hadas itu dibersihkan dengan cara wudhu ataupun tayamum, wudhu ataupun mandi ataupun tayamum. Dan yang perbedaan selanjutnya yaitu najis itu abstrak, najis itu konkret atau berwujud. Misalnya ketika pakaian terkena air kencing, maka dibersihkan dengan cara dipercikkan air pada pakaian yang terkena najis. Nah, kalau hadas ini konkret dan menunjukkan keadaan seseorang. Misalnya kalau habis berjima atau bersenggama, maka seseorang itu wajib mandi. Sedangkan habis buang air besar ataupun buang air kecil ataupun buang angin ketika hendak sholat, maka seseorang itu wajib wudhu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan para ulama berkaitan dengan toharoh. Di sini berkaitan dengan wudhu. Permasalahan pertama, hukum seseorang itu yang sudah yakin berwudhu akan tetapi namun masih ragu apakah wudhunya itu sudah batal atau belum. Hanafi dan juga Hambali itu tidak wajib berwudhu, sedangkan Maliki dan juga Syafi'i itu wajib berwudhu. Permasalahan kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan juga perempuan atau sebaliknya. Mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu, Maliki dan juga Hambali itu membatalkan wudhu disertai dengan rasa nikmat atau dengan melakukannya dengan syahwat. Dan Syafi'i membatalkan wudhu yakni dengan bersentuhan kulit laki-laki antara kulit keduanya. Jadi Hanafi di sini membatalkan wudhu hanya dengan bersentuhan antara kulit keduanya. Permasalahan ketiga yaitu membasuh anggota badan, secara berulang-ulang ketika wudhu. Itu kalau Hanafi, Maliki itu makruh. Kemudian Syafi'i itu disunahkan 3 kali, sedangkan Hambali itu tidak mustashab atau tidak sunnah. Itu tadi berkaitan dengan wudhu, permasalahan yang berkaitan dengan wudhu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.